kembali hadir di hadapan Anda, informasi dan ilmu pengetahuan dalam kisah-kisah Nabi. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi Anda. Dalam episode Perjalanan Menuntut Ilmu dan Keberkahan Abadi, Nabi Musa dan Nabi Khidir, sekaligus jejak misterius Nabi Khidir alaihissalam. Inilah kisah menariknya. Sebelum perpisahan itu, Nabi Khidir menerangkan maksud akan tindakan-tindakannya selama dalam perjalanan dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Khidir mengatakan, "Adapun bahtera itu kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku sengaja merusak kapal itu dengan tujuan. Karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap kapal yang baik. Jika rusak, raja itu tidak akan merampasnya. Sedangkan anak yang aku bunuh itu kelak akan kufur dan durhaka pada orang tuanya. Padahal kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin. Kami khawatir bahwa anak itu kelak akan mendorong kedua orang tuanya pada kesesatan dan kekafiran. Kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bayi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya. Adapun dinding rumah di perkampungan Kikir adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu. Di bawahnya ada harta benda kesimpanan untuk mereka berdua. Sedangkan ayahnya adalah seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar saat kedua anak yatim itu telah dewasa, harta simpanan itu bisa dikeluarkan dari persimpanannya sebagai rahmat dari Tuhanmu." Nabi Khidir kembali menegaskan kepada Nabi Musa bahwa semua tindakannya yang membuat Nabi Musa memprotes dan tidak sabar bukanlah menuruti kemauannya sendiri. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sempat mengomentari ketidaksabaran Nabi Musa alaihissalam ini dalam sebuah hadis. "Kami berharap Musa dapat sabar dengan kebajikan yang mana Allah mungkin akan memberitahu kami lebih banyak tentang kisah ini. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya pada Musa." Setelah menjelaskan hikmah di balik tindakan Nabi Khidir yang mengherankan Nabi Musa selama perjalanan menuntut ilmu, Al-Quran tak lagi menceritakan apa yang terjadi setelah itu. Namun, Imam At-Tabari menjelaskan, setelah itu Nabi Khidir berpaling meninggalkan Nabi Musa sendiri dalam keadaan sedih. Kemanakah setelah Nabi Khidir pergi meninggalkan Nabi Musa? Apa yang dilakukan? Dan bagaimana hidupnya? Tak ada kisah yang menceritakan. Namun, kemudian beredar cerita-cerita unik dan mengejutkan tentang Nabi Khidir, bahwa Nabi Khidir terus berjuang, berpetualang, bertahan di muka bumi hingga saat ini. Hal ini banyak diyakini oleh masyarakat muslim di seluruh penjuru dunia, termasuk di negeri kita. Di Provinsi Antakya, Turki, tak jauh dari lokasi pelabuhan yang diyakini sebagai tempat awalnya perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir, terdapat sebuah batu besar yang diyakini sebagai makom Nabi Khidir. Seperti layaknya kawasan peziarah di tanah air, tempat ini yang diyakini menjadi lokasi keberkahan. Apalagi cerita sosok Nabi Khidir alaihissalam seringkali dikaitkan dengan cerita-cerita mistis. Seperti ini pula, keyakinan masyarakat Indonesia banyak meyakini Nabi Khidir yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu ini masih hidup dan terus menebar keberkahan di muka bumi ini. Maka tak mengherankan banyak sekali lokasi di Turki yang negeri-negeri lain diyakini sebagai makom atau tempat singgah Nabi Khidir alaihissalam. Mengapa demikian ini terjadi? Karena ada beberapa ulama yang menyebutkan bahwa Nabi Khidir masih hidup hingga sekarang. Hal inilah yang memunculkan misteri. Bahkan, tidak sedikit orang yang mengaku pernah bertemu dan mendapat perintah atau amalan dari Nabi Khidir. Persoalan ini sebenarnya sudah lama terjadi,
Dan para ulama besar ahli hadis termasuk Imam Bukhari, Ibnu Katsir, dan Ibnu Hajar al-Asqalani melemahkan riwayat yang menyebutkan Nabi Khidir hidup hingga kini. Karena jika Nabi Khidir masih hidup, tentu diwajibkan beliau mendatangi Nabi Muhammad SAW dan mengikuti dakwah Islam. Karena Allah telah mengambil janji dari para nabi sebelumnya untuk beriman kepada Muhammad SAW. Rasul SAW bahkan menegaskan, sesungguhnya andaikan Musa masih hidup di tengah-tengah kalian, tidak halal bagi beliau selain harus mengikutiku. Kisah Nabi Khidir masih diliputi misteri. Namun menelusuri jejak Nabi Musa dan Nabi Khidir benar-benar memberikan pelajaran bagi kita bahwa tak ada seorang manusia pun di muka bumi ini yang mengklaim dirinya lebih berilmu dibanding orang lain. Itu sangat tidak pantas, apalagi mengaku jika dirinya paling benar. Maka, selama hayat masih di kandung badan, manusia sebenarnya harus mengalami proses mencari ilmu. Bahkan seorang Nabi Musa alaihissalam yang banyak mendapat anugerah ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala masih haus dengan ilmu. Sampai jumpa di sini. Nantikan kisah-kisah menarik pada episode berikutnya dengan topik-topik yang berbeda.